Saya share lagi. Baik, hari ini tanggal 8 April 2020 dan insya Allah besok benar yang puasa nisfu Sa'ban. Baik, kita mulai di materi hari ini. Sesi ini ya, kita akan ada sesi berikutnya lagi jam 12. Sesi ini kita akan lihat dulu display 7 segment atau 7 segment display kalau bahasa Inggrisnya. Mungkin ada yang ingat kalau dulu kalkulator itu tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ya, Pak. Ya, kalau kalkulator yang di Android sekarang mungkin tidak lagi menggunakan display yang ini karena menggunakan teks biasa, walaupun ada yang aplikasi tertentu yang bisa diunduh di App Store atau iStore ya kalau di Apple itu yang masih menggunakan display ini, model klasik ya. Nah, saya perlihatkan di sini. Nah, di sini kita menggunakan Arduino Uno ya, dan ada display 7 segment di situ, ada 4 digit. Nanti kita lihat sama-sama. Saya sudah membuatkan percobaan dan termasuk videonya. Apa yang dimaksud dengan display 7 segment itu kalau saya memberi pengertian sederhananya adalah LED yang disusun sedemikian untuk membentuk angka ataupun huruf ya. Nah, di sini yang kita atau saya perlihatkan nanti adalah memprogramnya untuk menampilkan angka dulu. Nanti besok atau berikutnya kita akan coba program agar dia bisa menampilkan huruf. Nah, tapi hanya saja hurufnya tidak bisa maksimal A sampai Z ya. Beberapa huruf tidak bisa ditampilkan di sini. Mungkin kalau yang sudah pernah memprogram sebelumnya display 7 segment ini sudah tahu ya. Nah, di papan yang ada di kita atau display 7 segment yang ada di papan I/O kita ini, itu dia masih menggunakan yang model klasik ini ya. Ada 4 digit, jadi ada 4 angka yang bisa ditampilkan nantinya. Dan tadi saya sampaikan yang paling utama adalah dia bisa membentuk angka dan beberapa huruf nantinya. Sebentar saya ulangi. Kalau diperhatikan di situ ada A, B, C, D, F. Saya tunjuk dulu. Nah ini ya. Ini ada A, B, C, D, F. Pin-pinnya ada 8 plus 1 biasanya untuk dot poinnya. Dan satu lagi biasanya untuk pin common-nya. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G di tengah. Jadi kalau misalkan pin A, B, C, D, E, F, G-nya ini kita beri data semuanya atau kita nyalakan, maka nanti otomatis yang tampil seolah-olah seolah-olah adalah angka 8 gitu ya. Tapi kalau nanti kita pilih segmen tertentu, nah kenapa disebut dengan 7 segmen? Karena pada dasarnya ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai G ya. Kemudian biasanya ada 8, 1 untuk poinnya atau titiknya di sini. Bisa dipahami, Raisa? Tommy sudah hadir? Siapa? Baik, jadi kenapa disebut 7 segmen? Karena terbagi menjadi 7 ini ya. Nanti kita lihat bagaimana ini diprogram. Kita teruskan dulu. Nah, ini tadi tampilannya. Nah, di display 7 segmen ini sebenarnya ada 2 jenis ya yang umum dari saya dulu sekolah SMK atau STM dulu. Itu ini mesti ada 2 jenis. Yang pertama adalah yang common anoda dan common cathode. Biasanya kalau kita beli di pasar itu biasanya ditanya mau yang common anoda apa common cathode. Tapi yang paling nanti kita lihat ya yang ada di papan Arduino kita itu yang terpasang adalah yang jenis common cathode apa common anoda. Jenisnya apa saja. Yang pertama common anoda dulu ya. Kita lihat common anoda itu artinya untuk dia bisa dinyalakan nanti 7 segmen ini, maka pin-pin A, B, C, D, E, F, G, dan mungkin dot atau titiknya itu kita harus berikan data
low ya atau ground. Jadi kalau misalkan saya mencoba ya waktu sekolah dulu itu kalau kita ketemu pin common-nya ini, bentar saya tunjuk. Nah, pin common-nya ini, maka ini akan kita hubungkan dulu ke positif atau negatif baterai. Kemudian baru salah satu atau pin yang lainnya kita hubungkan ke pin baterai yang lain. Nah, untuk yang common anode saya singkat saja ya. Common anode ini biasanya untuk menyalakannya kita akan memberi data negatif atau ground ya. Ini bukan negatif ground atau tegangan nol istilahnya ke segmen A, B, C, D sampai G-nya atau dotnya karena pin common-nya nanti terhubung ke positif 5 volt. Nah, jadi datanya pun nanti di microcontroller yang kita programkan ke segmen display ini juga adalah tegangan low. Kalau nanti ternyata yang terhubung di tempat kita ini yang common anode. Tapi beda halnya lagi nanti kalau yang ternyata yang terpasang adalah common katoda ya. Nah, kita lihat kalau tampilan secara elektroniknya common anode ini adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita bisa memberikan datanya itu data tegangan 0 atau ground tadi di pin A, B, C, D, F, G sampai DP-nya atau dot point-nya. Nah, yang biasanya kalau untuk mengurangi terjadinya kesalahan atau kelebihan tegangan, maka di sini ada komponen yang namanya resistor. Mungkin kalau nanti kita lebih detail ya belajarnya ya, ada resistor di sini. Tapi kalau di mata kuliah ini mungkin tidak bahas secara detail. Nah, di sini kita bisa lihat common anodanya itu sudah terhubung ke PCC ya. Ke PCC itu dengan kata lain dia terhubung ke tegangan 5 volt. Tegangan 5 volt atau tegangan 3 volt atau tegangan berapa tergantung nanti tegangan kerja dari si segmen display-nya. Jadi kalau misalkan ini kebetulan terhubung ke 5 volt berarti tegangan kerjanya kurang lebih 5 volt. Ada yang ke 3 volt, tapi kalau yang besar yang ada di jalanan, yang ada di perempatan lampu lalu lintas, lampu merah itu biasanya itu tegangan kerjanya bisa 12 volt, bisa 24 volt atau bisa lebih ya. Nah, anggap saja sekarang yang karena kita menggunakan Arduino dan tegangan kerjanya 5 volt, maka PCC-nya ini akan terhubung atau common anode-nya kalau dia nanti menggunakan ini ya, jenis common anode, maka dia akan terhubung PCC-nya ke pin 5 volt atau tegangan 5 volt di sini. Oke. Saya teruskan lagi. Di sini. Nah, untuk yang berikutnya yang common cathode, maka untuk menyalakannya dia akan diberikan tegangan positif ya. Sini atau tegangan 5 voltnya ke segmen A, B, C sampai G dan dotnya atau titiknya. Sedangkan pin common-nya itu biasanya terhubung ke ground atau GND. Nah, termasuk pula yang kalau nanti ternyata di papan kita ini terhubung ke Arduino, maka untuk menyalakannya di digital pin-nya kita harus memberikan logika atau data high ini ya, 5 volt-nya ini. Sampai sini dulu. Bisa dipahami dua jenis display segmen ini? Bisa, Pak. Bisa. Baik, terima kasih. Sudah ada Tri, sudah ada sebentar. Tommy juga ada. Yang lain juga ya. Baik, kita teruskan lagi. Nah, ini tadi kalau dilihat secara elektronik ya. Bedanya tadi kalau yang common anode itu dia terhubung pin common-nya ke positif baterai atau ketegangan 5 volt di Arduino, dan untuk yang common cathode dia terhubung ke ground. Sedangkan untuk nanti datanya di masing-masing segmen A, B, C, D, F, G sampai dot point-nya, maka itu akan kita berikan high di sini. Nah ini ya, ini lambang LED dulu waktu saya sekolah. Mungkin perlu kita juga tahu. Jadi LED yang kemarin kita sudah program dan membuat lampu atau LED berjalan itu ya. Ini lambang elektroniknya seperti ini nih yang saya tunjuk. Ini kalau satu dia lambangnya seperti ini, ada lambang segitiga, ada garisnya. Yang ini adalah anoda yang saya tunjuk, sedangkan yang sebelahnya adalah katode. Tandanya anoda katode biasanya ada garis ini.
atau yang lancip ada garisnya itu katoda mesti. Nah, ada lambang panah ke atas 2 ini itu menandakan ini adalah sebuah LED atau LED, kami bahasa dulu menyebutnya LED saja, tidak LED. Nah, di display 7 segment ini LED-nya sudah dibuat dalam bentuk bar-bar garis-garis seperti ini ya, dan membentuk seperti angka 8, kemudian ada titiknya 1 di sini. Nah, ini untuk tampilannya, dan mungkin secara elektroniknya bisa dilihat seperti itu modelnya. Baik, di papan kita ya, yang Master Micro Arduino versi 2, yang ini yang warna biru, saya tunjukkan. Bentar. Nah, ini di sini. Ini ada 4 ya, 4 digit ini yang saya tunjuk. Ini 4 digit. Jadi digit 1, 2, 3, dan 4. Nanti data ini sudah kebetulan saya hubungkan ke Arduino-nya. Pin-pinnya nanti kita lihat. Nah, saya tidak lupa mengingatkan untuk papan Master Micro Arduino versi 2 kita yang praktekkan ini atau yang saya gunakan ini. Ini sekali lagi seperti sebelumnya, dia harus mendapat tegangan dari luar karena dia tidak punya tegangan sendiri. Jadi karena kita menghubungkannya ke Arduino Uno, maka kita hubungkan ke pin 5 volt di konektor 1 dan pin ground di konektor 1 yang bawah sini. Jadi ini yang tidak boleh terbalik ya. Nah, display segment kita itu ada di sini. Ini saya highlight dan saya tampilkan lebih detail ya. Nah, walaupun kita sebenarnya tidak tahu persis apakah pin-pinnya itu sama persis dengan ini posisinya, tapi kita anggap saja sama ya. Kita punya nanti ada yang namanya display selection di konektor, sebentar, di konektor 4, dan datanya ada di konektor 5. Saya sudah buatkan tabelnya, kita bisa lihat sebentar, ada, nah ini deh. Sebelum kita ke tabel kaki-kaki atau pin-pinnya, kita lihat dulu. Nah, saya sudah mencoba ini, jadi display 7 segment yang ada di modul I/O kita di Master Micro Arduino versi 2, ini adalah termasuk yang common anoda. Artinya, untuk nanti kita bisa menyalakan salah satu segmennya, maka kita harus memberikan logika low atau 0 ya di situ ya, atau tegangan ground di situ untuk nanti dia bisa hidup. Jadi kalau misalkan kita ingin menyalakan segmen A, maka nanti segmen A-nya kita beri tegangan ground atau kita hubungkan ke, atau kita beri logika low di situ ya, atau logika 0. Nah, kalau untuk matikan sebaliknya kita akan berikan tegangan high di situ ya. Nah, berbeda dengan si LED sebelumnya ya, LED di papan ini, di papan I/O ini, dia terhubung ke, dia istilahnya common katoda. Jadi untuk bisa hidup dia harus diberi tegangan high atau tegangan positif. Nah, koneksi ke Arduino-nya ada di sini ya. Ini saya tunjuk. Jadi nanti ke hampir semua pin I/O, digital I/O kita di Arduino Uno ini akan tergunakan, kecuali pin 0 dan pin 1 yang saya tidak gunakan. Pin 2 sampai 13 itu terhubung semua ke konektor 6 dan konektor 5 dan 4. Nanti konektor 5 untuk datanya, data segmen A sampai G, dan juga ditambah dot point-nya. Kemudian nanti pin konektor di 4 ya, konektor 4 itu nanti 4 pin, ada 4 bit ya di situ yang nanti terhubung ke pin 13, 12, 11, dan 10 untuk pemilihan displaynya. Nah, displaynya ini juga nanti kita perlu pilih ya, yang akan dinyalakan yang mana, yang digit 1, bentar saya tunjuk. Digit 1, digit 2, digit 3, apa digit 4. Nah, itu kalau D1 di sini diberi logika 0 ya, di CN4 atau konektor 4 di papan I/O-nya, maka dia akan menyalakan, atau data yang ada di sini, di konektor 5 akan tersalurkan ke display yang pertama, digit 1. Kalau misalkan di konektor 4, D2 yang kita beri logika 0, maka data yang ada di konektor 5 itu akan disalurkan ke digit kedua, dan seterusnya sampai ke 4. Nah, nanti pertanyaan, atau mungkin di sesi berikutnya akan kita lihat cara menyalakan ke semua displaynya dengan hanya memberi data di satu jalur ini ya. Nah, kalau misalkan dulu ya, kalau kita menyalakan
ke semua display ini. Kalau saya dulu waktu waktu sekolah dulu itu datanya ada 8 nih ya. Maka kalau misalkan 4 digit display ini, maka 4 kali 8 ada 32 jalur. Nah, kalau misalkan microcontroller yang lama itu ya, yang jenis ATmega 89C51 itu pinnya ada 40. Jadi 32 pin ini bisa tercover semuanya. Tapi karena Arduino Uno dengan ATmega 328 ini ya yang saya tunjuk, itu pinnya terbatas. Jadi kita harus menggunakan nanti yang namanya Fourier scanning. Tapi nanti dulu. Kita akan coba satu-satu dulu. Bisa dipahami dulu ini konektornya yang kita gunakan ya, konektor 4 dan konektor 5. Pin A-nya ini yang di konektor 5 terhubung nanti ke pin 2, digital pin 2 di Arduino Uno. Dan seterusnya sampai ke pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sedangkan pin 10-nya terhubung ke digit 1, pin 11-nya ke digit 2 di konektor 4 ya. Pin 12-nya ke digit 3 dan pin 13 ke digit 4 di sini. Baik, sambil mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya lanjutkan dulu slide-nya. Nah, ini koneksinya tadi ke pin, bukan, ke konektor 4 dan konektor 5 ya. Nah, ini untuk modul Arduino-nya, ini saya sudah sertakan juga, ini biar tidak lupa, positifnya ke konektor 1 atas, kemudian ground-nya di Arduino Uno-nya itu terhubung ke konektor 1 bagian bawah atau GND-nya. Nah, di ini selection digitnya saya tidak ada hubungannya ke situ ya. Kemudian tadi saya sampaikan pin digital 2-nya di Arduino Uno itu terhubung ke saya tunjuk. Lupa saya. Ini A itu ada tadi kalau di konektor 6 itu mungkin saya sih menulisnya huruf kecil ya. Tapi di papan sini itu tertulisnya huruf besar ini. Mohon maaf, tidak sinkron antara papan dengan tabel sini. Tapi maksudnya sama. Pin 2 ke A, pin 3 ke B, dan seterusnya sampai pin 9 itu ke H. Atau H ini dot ya. Saya tulisnya H. Karena di situ juga dia nulisnya H di papan sini. Tidak menulis dot point atau DP, tapi nulisnya H. Jadi kalau nanti ingin menyalakan titiknya, maka kita akan beri logika low atau logika 0 di pin H sini. Nah, untuk tadi selection digitnya, selection digit display-nya, itu kita bisa nanti pilih. Kalau yang terhubung ke pin 10 Arduino Uno itu adalah digit 1, pin 11-nya digit 2, pin 12 digit 3, dan seterusnya pin 13 digit 4. Nah, nanti caranya seperti apa kita lihat ya. Sampai sini dulu. Suara saya masih terdengar jelas? Jelas, Pak. Baik, Alvarez. Ada yang ditanyakan? Jelas. Pak Ulun betakun. Iya, silakan. Kaman anode tadi kan groundnya diberi tegangan low kalau Pak. Nah, kalau misal itu groundnya tuh diberi tegangan high, Bang, apa yang terjadi, Pak? Oh, iya. Kalau di segmen-segmen kita, itu kan nanti kita harus menyalakan dan mematikan, ya kan? Nah, maka masing-masing segmen ini saya tunjuk dulu. Tadi untuk menyalakan, maka segmen A, B, C, D, atau GH-nya ini ya, itu harus diberi logika low, karena dia common anoda tadi, seperti pertanyaan kawan kita. Nah, kalau misalkan kita beri nanti high, maka masing-masing segmen ini, atau semua segmen, bahkan ya kalau kita beri high semua, dia akan mati. Jadi kalau nanti kita ingin menyalakan, misalkan ya, bukan huruf angka dulu, angka 1, maka otomatis yang harus nyalin saya tunjuk adalah segmen, ini A yang atas ya, A, ini B, B dan C ya. Maka nanti B dan C-nya kita beri nih ya, B dan C di pin 3 dan pin 4 itu logika 0 atau low, sedangkan yang lain kita beri high. Nah, kira-kira bisa ditangkap ya. Jadi kalau dia tidak diberi high, malah nanti hidup nantinya. Jadi kalau untuk memastikan bahwa dia mati segmen itu, dan segmen tertentu saja yang hidup, maka yang hidup kita beri low, tadi B dan C ya, kemudian yang lainnya kita berikan high. Maka nanti yang hidup atau yang muncul atau tampak di display itu adalah angka 1, karena yang hidup adalah segmen B dan segmen C. Kira-kira itu ya, bisa dipahami?
Bisa, Pak. Kalau katode, Bang, Pak, sebaliknya lah, Pak. Sebaliknya, iya, sebaliknya. Ah, iya, Pak. Baik ya. Nah, sementara saya tidak punya contoh yang common katoda, tapi yang terhubung di Arduino kita dan modul I/O yang ada di sini adalah yang common anoda. Sementara itu dulu ya. Tapi kalau yang sudah paham tadi pengertiannya dan rangkaian elektroniknya, kira-kira sudah paham. Kalau misalkan nanti ketemu yang kebetulan display segmennya common katoda. Nah, yang di sini common anoda. Baik, saya teruskan lagi. Ini contohnya menyalakan salah satu segmen. Ini segmen A saja yang nyala di situ. Artinya dari 8 ini, saya tunjuk. Dari 8 data ini, yang diberi low itu hanya yang A. Sisanya diberi high. Dan display selection-nya itu hanya menyalakan ini. Menyalakan yang A saja. Yang lainnya dimatikan. Kalau misalkan dinyalakan nanti semuanya akan mendapat data yang sama di sini. Jadi semuanya menampilkan hal serupa. Tapi karena kita ingin hanya menyalakan salah satu digitnya saja, digit yang pertama ini di sebelah kiri, maka itu saja yang kita nyalakan. Baik, saya teruskan lagi slide-nya. Nah, ini adalah yang umum ya. Tapi sebenarnya bisa diganti-ganti sih, tapi yang umum yang mungkin bisa dilihat di lampu merah atau di kalkulator yang jenis lama, itu adalah contoh tampilan dari display segmen-segmennya. Bisa seperti ini ya, 0 plus titik, 1 plus titik, 2 plus titik, sampai 9 plus titik. Nah, kita nanti akan mematikan dulu titiknya itu. Kita tidak hidupkan dulu. Nanti kalau kita sudah sampai kepada misalkan membuat tampilan jam atau membuat counter gitu ya, kita bisa nanti masukkan titik-titiknya ini. Nah, bagaimana menampilkan itu? Tadi sudah saya bahas sekilas atau saya sudah singgung sekilas sesuai pertanyaan kawan kita tadi. Caranya adalah kita ke slide berikutnya. Nah, ini sudah saya berikan anunya ya, tabelnya. Jadi kalau sebentar saya minimize dulu sini. Nah, untuk angka 0 misalkan, maka hampir semua ini ya, hampir semua digit ini A, B, C, D, E, F itu diberi low, kecuali G. G itu adalah yang tengah ya. Yang tengah yang kalau dihidupkan G-nya maka jadi angka 8 dirinya. Tapi karena kita hanya ingin menyalakan tampilan angka 0, maka yang G-nya ini kita hide-kan. Seperti tadi pertanyaannya. Kalau di-hide-kan gimana? Nah, kalau di-hide-kan maka yang bagian tengahnya akan mati. Nah, ini juga begitu pula dengan yang H atau dotnya, ini kita beri hide ya, maka dia akan mati pula di situ. Nah, begitu pula misalkan kalau angka 1, maka tadi saya sampaikan yang B dan C-nya saja yang diberi low. Sisanya kita beri logika hide. Ya, sisanya ini. Nah, ini kalau yang ini adalah angka 2 ya. Nanti bisa sambil dibayangkan ya. Kalau angka 2 itu berarti yang nyala hanya A, B, kemudian D, E, dan G. Sisanya mati. Termasuk, nah ini semuanya yang untuk titiknya saya matikan semua dari angka 0 sampai angka 9 di sini. Nah, yang hampir menyala semuanya itu adalah yang 8 nih. A, B, C, D, E, F, G-nya nyala semua, kecuali titiknya yang kita matikan. Nah, kalau nanti titiknya boleh nyalakan, sebenarnya bisa ya. Kita bisa coba kalau nanti waktunya cukup. Baik, ada pertanyaan dulu dari tabel ini. Saya sambil melihat jam dulu. Sekarang sudah jam 11.34. Ini masih ada sekitar 11 menitan ya. Sebelum kita masuk nanti ke sesi yang berikutnya. Saya lanjutkan dulu kalau belum ada pertanyaan. Nah, kalau yang tadi untuk angka 0 kita memberi data yang saya beri highlight warna biru ini ya. Kita lihat programnya di Arduino-nya seperti apa. Yang kita perlu inisialisasi yang pertama adalah pin mode-nya. Ini mohon maaf, ini bergeser ke bawah nih pin modenya. Jadi pin modenya seperti saya sampaikan tadi, saya tunjuk dulu. Untuk pin 2, output 3, 4, hampir semuanya output ya. Bukan hampir semuanya malahan. Maksud saya hampir semuanya karena pin 0 dan pin 1-nya tidak kita definisikan di sini sebagai output, tapi kita biarkan saja
sesuai dengan default-nya dari Arduino-nya. Nah, di sini untuk pin 2 sampai pin 13, ingat pin 13 kemarin terhubung ke LED ya. Nah, di sini kita juga gunakan untuk nanti memilih display yang keempat. Tapi di sesi yang pertama ini kita belum sampai ke display selection yang keempat dulu. Nah, ini void setup adalah program atau prosedur yang tidak ada di semua program Arduino, walaupun nanti isinya kosong ya. Nah, kebetulan di kita ini void setup-nya ini ada isinya. Ini untuk menginisialisasi semua pin 2 sampai pin 13 itu sebagai output. Ini saya gabung seperti ini ke secara horizontal karena memang tidak muat ya kalau saya tampilkan ke bawah. Tapi kalau di program di Arduino sebenarnya saya ketiknya ke bawah atau vertikal. Baik, sudah sampai pin 13 modenya output. Kita masuk ke loop. Kita akan coba tadi pilih dulu yang pertama. Ini untuk digit selection-nya, digit 1 yang kita nyalakan. Maka pin 10 tadi yang terhubung ke digit 1 kita beri low. Yang lainnya kita matikan. Yang digit 2, digit 3, dan digit 4 kita matikan. Ini off dulu. Jadi kita beri data high di sini. Nah, tadi di tabel yang sudah saya perlihatkan, untuk menyalakan angka low, tampilan angka 0, maka datanya adalah low, dan seterusnya ini. Itu adalah untuk urutan digit, pin 2, pin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, makanya di sini saya tulis pula secara vertikal untuk bisa muat di tampilan slide ini. Pin 2-nya low, pin 3 low, pin 4 low, dan seterusnya sampai pin 9-nya high. Ini ya. Jadi saya biasanya menyatakan ini biar saya tidak lupa atau kita tidak lupa pada saat kita memprogram ini ya. Jadi dari tabel tadi saya hanya copy paste di sini. Kemudian saya beri ini tanda slice 2. Ini tandanya bahwa itu adalah baris komentar ya. Atau karakter setelahnya adalah komentar sampai karakter paling kanan sana. Baik, kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini adalah saya sudah coba videokan, karena kalau tanpa video, saya hanya ngomong saja itu tidak bisa kelihatan hasilnya ya. Ntar saya play dulu. Sambil kita lihat ya. Nah, ini tadi yang saya sudah tulis juga, ternyata di programnya juga dalam bentuk horizontal ya. Nah, ini setelah di running maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Yang muncul adalah tampilan digit 0. Bisa dilihat ya hasilnya ya. Ini digit 1, tampilannya 0, angkanya angka 0. Baik. Nah, ini tadi angka 0 karena kita sudah coba di void loop-nya. Saya jadikan void tersendiri angka 0 ya, kita beri nama void angka 0, kemudian kurung buka kurung tutup, ini begin-nya, kurung kerawal buka, ini tadi data yang sudah ada di void loop-nya saya pindahkan ke sini jadi sebuah prosedur namanya angka 0 di sini. Jadi nanti kalau kita menjalankan tinggal kita panggil ya, kita lihat nanti cara menjalankannya. Baik, sambil kita lihat lagi yang berikutnya. Suara saya masih bisa didengar? Bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Nah, tadi pertanyaannya kalau digit 1 bagaimana? Ya, sama seperti kita menyalakan digit 0 ya, memprogramnya. Tadi saya tinggal copy tadi di sini yang warna biru ini. Kemudian saya pindahkan ke sebuah prosedur baru ya, namanya angka 1. Jadi kita tidak lagi nyoba di void loop, langsung saja kita masukkan di dalam sebuah prosedur, namanya prosedur angka 1. Jadi pada saat kita nanti ingin panggil, kita tinggal panggil ini, angka 1, kurung buka, kurung tutup. Gitu ya, nanti kita lihat. Nah, di sini saya sudah ujikan juga videonya ini. Bentar ya, sambil menunggu ini jalan. Nah, ini program angka 1. Ini masih di void loop ya. Nanti belum jadi, ini void angka 1 nih.
Oh, sudah. Ini sudah ada void angka 1-nya, sudah dijalankan. Saya ulangi sedikit. Saya stop dulu. Nah, saya pause sebentar. Mana jalan. Nah, ini ya. Ini void angka 1-nya. Datanya tadi sudah sesuai dengan tabel. Kemudian di void loop-nya, ini untuk display selection-nya masih ada di void loop ya, atau di program utamanya. Nah, cara memanggilnya tadi untuk prosedur angka 1 tinggal dipanggil ini nih. Saya dulu tunjuk dulu nih dia. Angka 1, jadi saya untuk biar tidak salah ya mengetik, biasanya saya hanya copy paste dari void atau prosedur aslinya ini namanya. Angka 1-nya saya copy paste, kemudian saya pindahkan sini. Kemudian kita tambahkan titik koma di situ. Jadi angka 1-nya kita panggil di program utama ya, di void loop-nya. Nah, kita lihat hasilnya. Bentar, kita lihat ini di upload. Saya di video saya mengklik upload dan tampilannya adalah ini dia. Satu ya. Nanti kita akan coba buat 1 sampai 9. Nah, tapi saya tidak tampilkan semuanya. Kita lihat ini. Nah, bagaimana prosedur yang angka yang lain? Ya, caranya kita buat satu-satu. Tidak bisa kita simsalabim ya. Karena ini masalah pemrograman. Jadi kita tidak bisa. Ada sih mungkin di internet ya kalau ada yang rajin nyari-nyari. Tapi kayak saya tidak terlalu suka mencari yang sudah jadi. Kita buat saja sendiri biar kita paham betul. Logikanya seperti apa. Ini tadi angka 2, ini prosedur angka 3. Saya hanya copy paste tadi ini yang dari tabel, kemudian kita tinggal ubah-ubah digital right 2 sampai 9-nya ya. Kemudian dijadikan ini prosedur angka 3. Kemudian ini angka 4. Nanti kalau yang pengen coba dan bisa jadi sudah ada yang punya ini ya modulnya di rumah, bisa nyoba. Nanti programnya bisa diuji cobakan sendiri. Ini angka 5. Sebentar, angka 6. Baik, angka 7. Saya tidak tampilkan lagi satu-satu ya, karena terlalu panjang ini. Jadi saya singkatkan saja nanti. Ini sudah ada. Ini angka 8. Tadi yang paling banyak menyalakannya adalah angka 8 ini, kecuali titiknya yang dimatikan. Tapi kalau misalkan mau dinyalakan nanti kita bisa coba ya. Ini angka 9. Nah sekarang kalau misalkan semuanya kita jalankan, kemudian dari masing-masing itu kita beri delay ya. Coba kita lihat. Nah, ini kita masih menggunakan digit yang pertama ya. Jadi di digit selection-nya ini masih berada pada digit 1. Karenanya di pin 10 kita beri low, dan di pin, saya tunjuk. Ini yang low, yang lainnya masih high atau 1. Karena kita tidak gunakan dulu display yang lain ya. Saya gunakan display yang ini dulu. Baik, sambil menunggu programnya, waktu kita masih ada beberapa menit, 2 atau 3 menit. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Nah ini, jadi tadi semua prosedur yang sudah kita buat dari angka 0 sampai angka 9, itu dipanggil satu-satu. Tapi saya balik, angka 9 dulu, 8, 7, sampai nanti 0 ya. Nah kalau dilihat di situ, saya delay 1000 di situ. Atau kurang lebih 1000 milisecond ya di sini. Satuannya adalah milisecond. Jadi kalau di konversi ke detik, maka pergantiannya nanti adalah di delay atau ditunda selama 1 detik. Jadi setelah angka 9 tampil, kemudian di delay dulu, kemudian ditampilkan lagi angka 8 dan seterusnya sampai angka 0. Nah, saya sudah rekamkan juga ini. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini program lengkapnya ya, ini sudah saya. Nah, ini program lengkapnya. Dari inisialisasi tadi, ini tabelnya saya pindahkan ke sini. Tabel yang memprogramnya, kemudian ini setup pin modenya, kemudian prosedur angka 0, angka 1 nih ya. Angka 1, angka 2, ini angka 3, angka 4, 5, 6, 7,
89. Nah, ini void loop-nya. Nah, ini tadi yang programnya yang kita akan coba jalankan ya. Dari menampilkan angka 9, 8, 7 sampai angka 0. Nah, kita lihat ya, ini baru tampilan programnya. Ini adalah tampilan, kita coba upload ya. Ini rekaman pada saat kita upload. Bentar. Salah klik saya. Lihat. Ini akan di-upload atau diunggah. Nah, ini upload. Sudah di-upload, kemudian ini hasilnya. Nah, ini tampilannya ya. Mungkin agak terlalu kontras atau malah blur ya gambarnya, mohon maaf karena penerangan di tempat saya kadang-kadang tidak terlalu bagus. Nah, ini dia. Tampilannya mundur ya dari 9. Masih ada lagi enggak? Oh, tidak. Tampilannya tadi mundur, kita ulangi sedikit. Saya percepat sini. Nah. 3, 2, 1, 0. Nah, ini 9, 8. Ini tadi ya, sesuai urutannya. Baik, ini dia. Nah, kita lihat lagi tadi data yang sudah kita buat dalam bentuk tabel. Kurang lebih untuk menyalakan segmen-segmennya seperti ini ya. Jadi, tabel ini penting, nanti bisa dicatat ya kalau besok-besok nanti mau memprogram sendiri. Jadi, kalau untuk menyalakan angka sekian, maka datanya adalah seperti ini. Biar tidak bingung lagi. Karena kalau tidak harus nyoba sendiri dan buat lagi ya. Ada pertanyaan dulu mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan? Tidak ada, Pak. Baik, tidak ada ya. Baik, kita sudah jam 11.47. Kita akan masuk ke room berikutnya di mata kuliah yang sama ya. Karena memang room ini terbatas. Jadi kalau bergantian, jadi akan digunakan lagi oleh dosen yang lain. Baik, saya cukupkan dulu. Kita bertemu lagi insya Allah di jam 12 ya. Karena kalau kita mau duluan juga tidak bisa. Pak, Iya, silakan. jam 12 materi lagi nggak, Pak? Materi lagi. Atau ada yang mau kuis? Oh ya. Tidak kan? Kadagen Pak materi jangan. Kadagen baik. Karena sudah kebanyakan tugas ya, cukup materi. Iya, Pak. Oh ya, mohon maaf juga. Saya tidak atau belum sempat mengunggah ke. Oh iya, sudah bisa connect ke ini semua ke Learning Management System atau ke e-learning semua? Sudah ya? Oh ya. Saya nanti sertakan link video yang sudah saya unggah ke YouTube nanti untuk bisa dilihat tutorial lah istilahnya ya. Seperti apa yang sudah saya sampaikan di kelas di kuliah online ini nanti bisa dilihat di sana. Termasuk yang ini juga. Saya sudah minta izin juga ke kampus atau ke STIMIK untuk mengunggah hasil rekaman ini. Siapa tahu mungkin ada yang belum paham atau ada yang ingin mengulangi materinya, kalau hanya membaca sendiri di slide PowerPoint-nya bisa jadi tidak terlalu tidak terlalu menarik. Dan mudah-mudahan kalau misalkan saya unggahkan videonya hasil rekaman Zoom-nya ini nanti bisa lebih kelihatan. Termasuk yang tanpa suaranya juga. Nanti bisa dilihat di link YouTube-nya. Mudah-mudahan insya Allah saya bisa upload. Baik, kita bertemu di jam 12 insya Allah. Saya cukupkan dulu untuk sesi yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.